Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Nuna, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam sejarah, sistem ekonomi manusia telah berkembang dan berganti berkali-kali dari waktu ke waktu. Mulai dari sistem ekonomi yang sangat sederhana, yang dimulai pada sistem pemikiran ekonomi kuno, hingga sistem pemikiran ekonomi modern. Pemahaman tentang sistem ekonomi kuno pada dasarnya bagi siswa modern memiliki sedikit keraguan, karena pada studi pemahamannya diperlukan pemahaman yang jelas antara teori institusi ekonomi yang bersifat kronologis, sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih terhadap sejarah. Sistem ekonomi kuno ini, walaupun harus berpacu dalam kronologis sejarah, sistem ekonomi ini tentunya masih sangat sederhana, akibat kegiatan ekonomi yang juga masih sederhana pada saat itu. Sistem ekonomi kuno atau yang juga dapat disebut sebagai sistem ekonomi pra-klasik ini dimulai dari sistem ekonomi Yunani kuno, sistem ekonomi klolastik, sistem ekonomi merkantilis, dan sistem ekonomi fisikokratis. Keempat sistem ekonomi ini nantinya akan menyempurnakan jalan sistem ekonomi yang lebih baik ke depannya melalui kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi ini. Ekonomi Islam mulai diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW hingga kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama intelektual Muslim dari waktu ke waktu hingga sempat mengalami kejayaan dan kemundurannya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang ulung dan jujur, membawa barang dagangan Khadijah dari Mekah ke Syam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengikuti aturan agama Islam, sama seperti ekonomi lainnya. Ekonomi Islam juga mengejar keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi, misalnya perdagangan, industri, dan masih banyak lagi. Namun berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, misalnya dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi sosial tidak semata kejar untung, tapi juga benar-benar memperhatikan berbagai aspek lainnya, terutama tentang etika bisnis, kebaikan, kejujuran, dan di atas semua itu, ekonomi Islam menyeru bahwa semua aktivitas ekonomi hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan segala sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, mengalami puncak kejayaan, sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Kala itu, ekonomi Islam berkembang pesat, diterapkan di berbagai wilayah di dunia, utamanya di bawah kepemimpinan Islam di Indonesia. Sejarah pemikiran ekonomi Islam hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara, yakni lewat para pedagang Arab, Persia, dan India. Kemudian, sejarah pemikiran ekonomi Islam di Nusantara mulai mengemuka saat muncul Serikat
Dagang Islam tahun 1912. Tujuan awal Sarekat Dagang Islam untuk membela para pedagang muslim lokal menghadapi persaingan keturunan Cina di industri batik di Jawa Tengah. Kemudian berubah menjadi SI, Sarekat Islam tahun 1914 dipimpin oleh Cokro Aminoto. SI lebih fokus melakukan perjuangan melawan Belanda di Indonesia dengan berbagai program selain ekonomi, yakni pendidikan pribumi, politik, dan aksi-aksi massa akan pemerintahnya dalam urusan ekonomi. Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya segala kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Maka dari itu, umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga tercipta keadilan dalam umat manusia. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya dengan Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW. Pada abad akhir 6 Masehi hingga abad awal 7 Masehi, setelah masa tersebut, banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot, yaitu memiliki dasar argumentasi religius dan sekaligus intelektual kuat serta kebanyakan didukung oleh fakta empiris pada waktu itu. Baiklah, itulah penjelasan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.